Beras ni kami nak lebih tumpu kepada teknologi yang di Indonesia ni lebih advance dalam hal dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini. Krisis pangan menghantam tetangga, membuat harga beras melonjak dan stok menipis. Di tengah kekacauan ini, warga Malaysia menjerit dan membuat pejabatnya agar segera mengimpor beras dari Indonesia. Baru-baru ini Menteri Malaysia ke Indonesia ingin impor beras, dan mereka mengakui bahwa pertanian Indonesia kini jauh lebih maju dan produktif dibandingkan negaranya. Malaysia pun ingin belajar dari Indonesia yang sudah maju dengan hal itu. Sayuran, termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya kita. Tapi beras ni kami nak lebih tumpu kepada teknologi yang di Indonesia ni lebih advance dalam hal menemukan teknologi baru dalam sehingga hasilnya sampai ke 12 tan, 13 tan yang paling tinggi dan average-nya sudah ada di peringkat 7 tan. Ini satu kejayaan besar lah kita lihat di Indonesia. Muka bumi kita sama, taburan hujan lebih kurang sama. Sudah tentu teknologi ini perlu dibawa dan dipelajari oleh mana-mana pihak. Semalam saya pergi ke Giant hypermarket Starbucks. Saya cek, dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata sudah hampir setahun tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain orang-orang seperti ini dalam satu supermarket. punya penasaran. Hari-hari lain ni macam mana? Dalam kalangan dewan ini mungkin pernah dengar slogan ini pada waktu petang. Acilut at-at, acilut kuci lompat, nestom nesti, Pak Haji tukang cat. Slogan ini selalu kita gunakan waktu bermain sorok-sorok dan yang terakhir sekali, selepas kira akan jadi orang yang mencari pemain lain. Inilah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Tercari-cari di manakah beras tempatan bernilai RM2.60 sekilo tersorok. Semua tersorok, tak tahu nanti ada terjumpa pula tempat lain. Kita tahu bahawa keluaran beras tempatan hanya lebih kurang 62%. Sebahagiannya telah digunakan untuk kontrak Kementerian Kesihatan, polis, tentera, asrama sekolah. Ada juga digunakan beras tempatan untuk zakat dan sebagainya. Maka dalam edaran sebenarnya hanya ada dalam lingkungan 50%. Selain daripada itu, kita menggunakan beras import. Kenapa sebelum ini kurang masalah? Kerana harga beras import dengan beras tempatan tak jauh lari. Kalau beras tempatan harganya dikawal RM26 untuk 10 kilo. Kalau beras import 30-31, mereka lebih gemar membeli beras import. Tetapi bila India mula mengurangkan ekspor beras putih kepada luar negara, maka harga beras putih naik mendadak sampai ke RM40, kadang lebih dari RM40. Pengguna mencari beras murah. Bukan mereka cari beras tempatan, beras yang lebih murah. Misalnya Maidin pernah melaporkan beras tempatan kadang-kalanya sampai dihantar balik stok itu kerana tak ada orang gemar membelinya dahulu. Tapi bila berlaku kenaikan harga beras putih import ini mendadak, maka beras tempatan menjadi rebutan. Malaysia menghadapi krisis pangan, khususnya kekurangan beras. Saat ini, negara Malaysia hanya mampu memenuhi sekitar 40-50% kebutuhan berasnya, yang mengharuskan mereka mengimpor dari luar.
Nah, teman-teman semua, untuk mengatasi masalah ini, Malaysia meminta bantuan Indonesia untuk meningkatkan produksi beras domestik, khususnya melalui transfer teknologi pertanian. Nah, mengapa Malaysia menghadapi krisis beras? Kalau kita lihat perbandingan produksi beras antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2024. Yang pertama kita lihat dari Malaysia dulu ya teman-teman. Nah, produksi beras Malaysia sekitar 2 juta ton per tahunnya. Sedangkan kebutuhan nasional yaitu sekitar 4 juta ton per tahunnya. Nah, masalahnya adalah Malaysia masih kekurangan sekitar 2 juta ton beras, teman-teman semua, yang mengharuskan Malaysia mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia, produksi beras diperkirakan mencapai 30,34 juta ton pada tahun 2024. Ini mengalami penurunan sekitar 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,10 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional sekitar 31,21 juta ton per tahunnya. Nah, kekurangannya adalah Indonesia masih membutuhkan sekitar 870.000 ton yang mengharuskan Indonesia mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebutuhan beras ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan produksi beras antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2025, kita lihat dari Malaysia hingga saat ini belum ada data resmi mengenai target atau proyeksi produksi beras Malaysia untuk tahun 2025. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad bin Sabu, menyampaikan permohonan agar Indonesia dapat membantu meningkatkan produksi beras di Malaysia melalui transfer teknologi pertanian dan bantuan teknis lainnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Indonesia, nah Indonesia ini pada tahun 2025 menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada tahun 2025 ya teman-teman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa dengan target tersebut Indonesia berharap tidak perlu lagi mengimpor beras mulai tahun depan. Wah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Selain itu, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memproyeksikan produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 32,29 juta ton. Dengan stok awal tahun yang diperkirakan sebesar 8,14 juta ton, total ketersediaan beras di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 40,9 juta ton. Kebutuhan beras per tahun diperkirakan sekitar 30,9 juta ton beras. Nah, tanggapan Indonesia atas permintaan Malaysia, Indonesia menegaskan bahwa stok beras cukup untuk Indonesia dan tidak berencana mengekspor beras dalam jumlah besar. Artinya, kemungkinan besar permintaan Malaysia ditolak Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada tahun 2025. Cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan bahkan menciptakan cadangan pangan yang besar. So, permintaan Malaysia kemungkinan besar ditolak ya teman-teman.
Berita melaporkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Syabu kita, dia mengatakan bekalan beras putih tempatan hari ini dah tersedia di pasaraya di seluruh negara mengikut jadual. Dan Abang Mat juga kata bekalan makanan di dunia ni dia takkan selesai sampai bila-bila. Pertama sekali Abang Mat, beras putih tempatan ni dia bukan ada kena mengena dengan dunia Abang Mat. Sebab sawah padi ni duk ada di Malaysia, bukan di Amerika ataupun di London. Yang keduanya Abang Mat, ramailah rakyat Malaysia ni duk bagi tahu depa pergi ke pasaraya yang berdekatan dengan rumah depa, tapi tak jumpa juga beras putih tempatan ni, tak tahu hilang di mana. Dan saya juga ada pergi survey lah di beberapa tempat. Antaranya NSK Jalan Pil, Pasaraya Hero Bandar Tun Razak, Pasaraya Fresh dekat Fred Sri Johor, Pasaraya Segi Taman Syamlin Perkasa dan lain-lain pasaraya area Ceras dan Bandar Tun Razak ni. Namun masih tidak kelihatan beras tempatan bersubsidi 150 juta ringgit orang rakyat ni. Saya mencadangkan kepada Abang Mat kita agar menyenaraikan nama pasaraya dan lokasi mengikut negeri dan juga kawasan parlimen untuk memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada beras putih tempatan bersubsidi orang rakyat ni. Yang keduanya, saya gesarlah Abang Mat agar kerajaan ni mengeluarkan arahan agar beras putih tempatan bersubsidi ni jika benar-benar wujudlah, tidak boleh dijual kepada warga asing dan terhad 2 kampit untuk satu keluarga saja. Jadi kepada rakyat Malaysia, sila tinggalkan komen anda jika anda jumpalah beras putih tempatan ni dekat mana dan bagi tahu lokasi dia kat mana. Jangan lupa share video ni bagi Abang Mat kita tengok. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Saya ucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar dan sehingga penduduk Indonesia jaya beras kepada rakyat. Sampai peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan itu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat bertukar-tukar, terutama sekali dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang, karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang, tarikh baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu, kita di peringkat ASEAN ini mesti akan kerjasama di perbincangan kami dari jalan. Indonesia perlahan jadi penyelamat di tengah krisis pangan negeri jiran. Mungkin teman-teman semua bertanya, apa sih manfaat ketahanan pangan untuk suatu negara? Tentu saja sebagian dari kita sudah tahu bahwa manfaat ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan memberikan banyak manfaat tentunya. Yang pertama itu ekonomi jadi stabil.
mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan meningkatkan pendapatan petani lokal. Yang kedua, keamanan nasional. Negara yang mandiri pangan lebih siap menghadapi krisis global dan menjaga kestabilan sosial. Dan yang ketiga, yaitu kesejahteraan rakyat. Masyarakat bisa mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi. Tentu saja ini yang kita harapkan ya teman-teman semua. Dan yang keempat, kedaulatan pangan. Negara yang tidak bergantung pada negara lain memperkuat posisi tawar di dunia internasional. Dan yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dapat peningkatan riset pertanian. Nah, apa sih hubungan ketahanan pangan dengan militer? Ketahanan pangan juga sangat penting untuk kekuatan militer, teman-teman semua. Dalam situasi darurat seperti perang, ketergantungan pada impor pangan bisa menjadi ancaman besar, teman-teman semua. Negara yang mampu memproduksi pangan sendiri lebih tangguh dan bisa menjaga stabilitas nasional tanpa bergantung atau tergantung pada pasokan luar negeri. Berikut adalah negara-negara yang kuat secara ketahanan pangan di Asia Tenggara. Yang pertama itu Vietnam. Setelah reformasi agraria, Vietnam berhasil menjadi salah satu pengekspor beras terbesar, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Dan yang kedua, Indonesia. Fokus pada ketahanan pangan melalui program Lumbung Pangan Nasional, subsidi pertanian, dan diversifikasi pangan yang terbukti penting saat krisis. Dan yang ada di posisi ketiga yaitu Thailand. Thailand disebut juga sebagai lumbung padi dunia. Thailand memanfaatkan ketahanan pangan sebagai alat diplomasi dan kekuatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah Filipina. Meskipun masih menghadapi tantangan, Filipina mendorong produksi lokal dan infrastruktur pertanian untuk memperkuat stabilitas nasional, teman-teman semua. Ya, kalau kita simpulkan, ketahanan pangan itu bukan hanya soal mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga soal memperkuat kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Nah, untuk Malaysia, kerjasama dengan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui teknologi pertanian bisa menjadi solusi jangka panjang yang menguntungkan kedua negara ini. So, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan tulis komentar kalian di bawah ya.